في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, umur yang panjang. Mudah-mudahan dengan kita gunakan di dalam kebaikan, duduk hadir di majelis ilmu, Allah akan terus menambahkan nikmatnya kepada kita. Mudah-mudahan Allah berkahi kehidupan kita, Allah berkahi rumah tangga kita, Allah berkahi anak dan keturunan kita. Mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat dan kebutuhan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keistiqomahan ke dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam mudah-mudahan juga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat dan seluruh umat beliau sampai hari kiamat. Kita melanjutkan fi fadlil Quran, bab yang menjelaskan tentang kelebihan dan keistimewaan Al-Quran. Wa fadlil ilmi, keistimewaan ilmu, wal ulama, dan kelebihan ulama. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'al Quran, barang siapa membaca Al-Quran, thumma ra'a, kemudian dia melihat, anna ahadan utiya afdala mimma utiya, faqad istasghara min 'azamatillahi ta'ala. Barang siapa membaca Al-Quran, dibukakan hatinya untuk mau membaca Al-Quran, diringankan lisannya untuk mengucapkan huruf-huruf Al-Quran,
kemudian dia menyangka atau dia melihat ada orang yang diberikan oleh Allah lebih baik daripada apa yang diberikan kepadanya, maka sungguh dia telah menganggap enteng, menganggap kecil keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita bahwa tidak ada nikmat yang lebih besar, tidak ada nikmat yang lebih mulia melebihi daripada orang yang dibukakan pintu hatinya oleh Allah untuk membaca Al-Quran. Tidak ada nikmat yang lebih besar melebihi daripada orang yang telah diringankan lisannya untuk membaca Al-Quran. Kalau ada orang yang diberikan oleh Allah, dibukakan pintu hatinya untuk membaca Al-Quran, diringankan lisannya untuk membaca Al-Quran, kemudian dia melihat orang lain hartanya banyak, mengaji kada, rumahnya ganal, membaca Al-Quran kada, jabatannya tinggi, membaca Al-Quran kada bisa. Lalu orang tadi menyangka bahwa orang yang diberikan harta yang banyak tapi kada membaca Al-Quran, orang yang diberikan jabatan yang tinggi tapi kada bisa membaca Al-Quran, menyangka bahwa itu lebih baik daripada yang diberikan oleh Allah kepadanya. Nah, maka orang itu, kata Nabi, telah menganggap remeh keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman terkadang di dalam pandangan kita manusia, di dalam pandangan kita, cuman terkadang di dalam pandangan kita manusia, yang namanya orang mulia itu kalau hartanya banyak, kalau tanahnya banyak, kalau rumahnya ganal, kalau jabatannya tinggi, itu orang mulia dalam pandangan manusia. Kalau yang berpandar itu yang orang berduit, orang tuli ingin mendengar. Kalau yang berpandar itu pejabat tinggi, gubernur, orang buta ingin melihat. Tapi kalau sudah yang berpandar ini kada sing duitan, yang mendengar kisah tuli, yang melihat kisah kada, orangnya melihat tapi kada tahu-tahu. Kenapa? Karena lain pejabat. Apa ada gawian? Unjun, duduk, melamun, lewat jam yang di hadapan, jangankan orang, di hadapan keluarga gitu. Libas, kada tahu-tahu. Karena dalam pandangan manusia memang kemuliaan itu ada pada harta. Kemuliaan itu ada pada pangkat dan jabatan, itu dalam pandangan manusia. Namun dalam pandangan Allah, kemuliaan itu nikmat yang sesungguhnya adalah ketika Allah bukakan pintu hati kita, Allah mudahkan lisan kita untuk bisa membaca Al-Quran. Itu nikmat yang paling besar. Andai ujar Nabi, ada yang beranggapan bahwa orang yang diberikan harta tapi tidak pernah mengaji, orang yang diberikan pangkat tapi tidak bisa membaca Al-Quran, itu lebih baik, maka orang itu sungguh telah menganggap remeh keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi tiap syukuri. Kalau sehari itu kita awam membaca Al-Quran, biar setengah lembar, biar berjujuk membacanya. Kalau kita berjujuk, kamu pada tahu berjujuk, bobo membaca alif lam mim, apa? Membaca alif lam mim, alama. Atau ALM dibacanya ini almarhum ada di dalam Al-Quran. ALM alif lam mim dibacanya ALM. Nah, biar betul membaca kalau dalam sehari itu minimal kita lah ada terbaca Al-Quran, itu nikmat yang paling besar. Jadi sempat akan biar tunggal bijian daripada kada berbiji lalu asal terbaca Al-Quran sehari itu ya, banyak ya orang banyak bisi biji tapi kalau terbaca apa kemalahan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sepaling baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajarkan Al-Quran. Cuman tadi sekali lagi lah, karena dalam pandangan kita ini yang namanya orang mulia itu orang yang berharta, berpangkat dan jabatan. Nah kayak itu lah. Amunya sudah ada gubernur walaupun mantan yang lewat, yaitu harga-hargaan di pinggir jalan. Harga-hargaan di pinggir jalan, padahal orangnya di dalam mobil itu kuring aja. Cuman namanya tadi kan, yang namanya orang mulia dalam pandangan kita ya nangka itu. Kalau yang berdatang ke rumah hendak melamar anak kita, datang membawa Pajero, Pajero lain, itu lain mereknya. Ini mereknya Pajero. Yang base itu Seikung aja di dunia ini. Haji Dani namanya. Panjang umur. Ini orangnya visi Pajero tadi. Lawan pontuner, pontunel. Lain pontunel. Kalau yang datang ini membawa Pajero, membawa pontunel, oh itu pihak Bahak gerak menyambut. Kenapa? Anak sultan yang datang. Tapi kalau yang berdatang ini guru mengaji, kayak sebelum ini datang ke rumah, aku ini berapa sebulan gaji mengajar mengaji, amunya di bawah 15 juta, pada hijab abah mama sakit parut. Padahal ujar Nabi, khairukum, orang yang paling baik di antara kalian itu adalah man ta'allama al-Quran, orang yang mau belajar Al-Quran wa 'allamah, dan orang yang mau mengajarkan Al-Quran. Ya materi itu penting juga, tapi
Kalau kita mencari kemuliaan, ya seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena kemuliaan Al-Quran ini tidak hanya di dunia. Kemuliaan Al-Quran ini sampai ke dalam kubur. Kemuliaan Al-Quran ini sampai kepada mahsyar. Kemuliaan Al-Quran ini bahkan sampai ke dalam surga. Orang ahlul Quran belajar Al-Quran itu orang yang dimuliakan oleh Allah dunia sampai akhirat. Karena memang sifat Al-Quran itu mengangkat derajat. Orang yang kehidupannya dekat dengan Al-Quran, orang yang lisannya terbiasa membaca Al-Quran, itu orang yang ketika di dunia dimuliakan oleh Allah. Walaupun kelihatan ada berduit, apalagi berduit hafal Quran pulang, apalagi berduit mau belajar Al-Quran pulang, ini sudah kada sing duitan. Bila jadi pembabal, hendak disuruh mati ke dia masih sehat. Sudah ada berduit, ngalih bener urun menyambat nih. Karena sifat Al-Quran itu mengangkat. Kalau dekat dengan hidup kita. Tapi kalau Al-Quran itu jauh dari kehidupan kita, jauh daripada lisan kita, maka Al-Quran itu akan menurunkan atau menghinakan. Dulu ada salah seorang sahabat namanya Nafi bin Haris, diangkat oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab sebagai pemimpin, gubernur, diangkat jadi gubernur di kota Mekah. Khalifah Sayyidina Umar itu ada di Madinah. Suatu hari terdengar berita bahwa Khalifah Sayyidina Umar ibn al-Khattab akan melaksanakan ibadah haji, dan sudah di perjalanan satu mat lagi sampai ke kota Mekah. Mendengar berita itu, semua pejabat gubernur di kota Mekah datang menyambut Khalifah di luar kota Mekah. Jadi di tengah jalan disambut sudah orang mulia. Setelah Sayyidina Umar ibn al-Khattab sampai, sidin takajud. Gubernur ada umpat juga ke situ. Gubernur umpat menyambut juga. Ditanya oleh Sayyidina Umar bin Khattab, wahai Nafi, kalian sambut kedatanganku ke sini, kalian tinggalkan kota Mekah, lalu yang menjaga, yang mengurus, yang menjadi PLT gubernur siapa? Dijawab oleh Sayyidina Nafi bin Haris, wahai Amirul Mukminin, kota Mekah sudah ulun serahkan kepada Abdurrahman. Mendengar nama Abdurrahman takajud pulang Sayyidina Umar. Karena Sidin tahu si Abdurrahman ini budak, anak budak, cucu budak. Karena dahulu budak itu keturunan. Lalu ujar Sayyidina Umar, wahai Nafi, waninya menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada budak. Sedangkan di Mekah itu ditempati oleh orang-orang mulia suku Quraisy. Kenapa jadi budak diangkat jadi gubernur? Lalu ujar Sayyidina Nafi, wahai Amirul Mukminin, ulun sudah keliling, sudah ulun kikihi satu persatu bahwa di Mekah itu tidak ada yang lebih faham, tidak ada yang lebih hafal,
Tidak ada yang lebih mengerti dengan Al-Quran melebihi daripada Abdurrahman. Mendengar itu, Sayyidina Umar ibn al-Khattab teringat dengan hadis Nabi, Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihil akharin. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat satu kaum, Allah akan mengangkat derajat satu masyarakat, Allah akan mengangkat derajat satu negeri dengan sebab mereka dekat dengan Al-Quran, dengan sebab mereka cinta kepada Al-Quran, dengan sebab mereka membaca Al-Quran. Allah angkat. Wa yadh'u bihil akharin, dan Allah juga bisa menghinakan satu masyarakat, Allah bisa menghinakan satu kampung, Allah bisa menghinakan satu negeri apabila kehidupan mereka itu jauh daripada Al-Quran. Di dalam hati mereka tidak ada kecintaan kepada Al-Quran, Allah hinakan. Dan Abdurrahman bin Abil Abzi, kata Sayyidina Umar, termasuk orang yang diangkat derajatnya oleh Allah walaupun anak budak, keturunan budak. Tapi karena ia dekat dengan Al-Quran, cinta dengan Al-Quran, faham dengan Al-Quran, sering membaca Al-Quran, Allah angkat derajatnya. Nah, memang sifat Al-Quran itu naga itu. Ya tadilah, biar hidup bapaknya cukup. Kalau sehari itu kita kabul membaca Al-Quran biar setengah lembar, biar selembar, itu sudah berkahnya luar biasa. Hidup tenang, nyaman. Dulu di dalam surah Al-A'raf, itu Allah Subhanahu wa taala menceritakan, Alam tara ilal ladzina kata Allah, tidakkah engkau melihat orang, bagaimana orang yang telah Allah berikan ayat-ayat Allah kepadanya, fansalakha minha, namun dia berlepas daripada ayat itu. Artinya ayat tadi dibuangnya, ayat-ayat Allah ditinggalkannya. Nah, ujar Sayyidina Abdullah bin Abbas, orang yang dimaksud ini, tidakkah engkau melihat orang yang telah diberikan ayat Allah? Orangnya itu, ujar Sayyidina Abdullah bin Abbas, namanya adalah Bal'am bin Ba'urah. Namanya Bal'am. Si Bal'am ini ditugaskan oleh Nabi Musa, itu murid kesayangan Nabi Musa. Ditugaskan oleh Nabi Musa alaihissalam untuk datang menemui seorang raja, lalu membawai untuk masuk Islam, untuk menyembah Allah. Dititipi ayat-ayat Allah. Nah, sampaikan kepada raja yang ada di sana, ajak untuk menyembah Allah. Ternyata si Bal'am ini ketika sudah sampai di hadapan raja, diiming-imingi dan digoda oleh raja. Ujar raja, Bal'am, ikam datang ke sini membawai aku untuk menyembah Tuhannya Musa. Selama ini puluhan tahun ikut bersama Musa alaihissalam, ikam dapat apa? Aku lihat hidup ikam nangka kayak ini aja. Berduit kada, sugih kada umpat Musa. Baik umpat aku aja, aku berikan pangkat, aku berikan jabatan, harta dunia aku jamin. Digodanya dengan dunia, fansalakha minha, sehingga ayat-ayat Allah tadi dibuangnya. Ayat-ayat Allah tadi ditinggalkannya. Nah, kemudian Allah gambarkan bagaimana si Bal'am bin Ba'urah ini, Allah gambarkan seperti anjing yang lidahnya itu
apa namanya, bejulur, nah kayak biawak tenang jadi bejuluran, makan kada makan tetap bejuluran, dibiarkan atau diburu, dibiarkan atau diburu tetap menjulur. Sebagai gambaran hidupnya tidak akan merasa puas sampai hari kiamat kalau sudah jauh daripada ayat Allah. Dunianya dapat, pangkatnya diberi raja, jabatan tinggi, tapi ketika sudah berani meninggalkan ayat-ayat Allah, kehidupannya jauh daripada ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran itu fansab, itulah gambarannya. Siang malam dapat habis. Nah, itu sudah menjadi sifat Al-Quran. Dia akan merendahkan, menghinakan bagi orang yang menjauh daripada Al-Quran itu. Sampai ibarat kita ada istilah kita kan baharga tahilal. Ini hanya di dunia. Di dalam kubur, hendak meninggal dunia, orang yang biasa membaca Al-Quran terkhusus membaca surah Yasin, mengamalkan surah Yasin di saat sakaratul maut, meninggal dunianya dalam keadaan husnul khatimah dan meninggalnya nyaman. Itu kemuliaan yang Allah berikan. Mbah batuk sekali mati sidin, atau lagi mandi diikut barang-barang dibetis, sekalinya aja barang-barang ikut, sekalinya meninggal. Lain orangnya yang meninggal, barang-barangnya yang meninggal. Barang-barangnya yang meninggal keracunan. Kada dikira ini batis orang anum, kada tahu ini batisnya expired sudah. Meninggalnya nyaman. Ada orangnya ada. Kada usah disambat namanya. Ada. Asal sidin bahagia aja, alhamdulillah. Kadang-kadang sidin ulang tahun dia. Hendak nyaman di dalam kubur, surat Tabarak. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amalkan setiap malam. Hendak nyaman, usaha lancar rezeki, surah Waqiah amalkan. Al-Quran apa? Al-Quran itu. Hendak selamat di jalan, baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum, setiap tuntung setiap. Ada berisi masalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'u wattaba'u ridwanallah. Tuntung masalah. Kurang apa Al-Quran itu? Hendak mulia nyaman hidup tuh Al-Quran kunci seberatan ada di situ. Hendak kunci apa? Pian barangkas yang 74 kilo emas ada di situ. Kunci barangkasnya. Sampai ujar sahabat itu, andai sandalku hilang, aku cari di dalam Al-Quran dapat. Anak jawab itu, belum dia akal kada sampai lagi. Saking lengkapnya, hendak apa di situ ada. Hendak nyaman di padang mahsyar, Al-Quran. Hendak dan di akhirat kata Allah,
Bagi orang yang ketujuh lillah, mudah-mudahan kita dapat seberkah. Orang yang ketujuh membaca Al-Quran, orang yang ketujuh membaca dengan tartil. Nah, kayak Om Maleh rencap. Mungkin ada apa mengumpati suara sini. Suara sini bagus. Ar-Rahman Nah, bacaan sini itu tartil, itu bacaan tartil. Nah, Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Allah tidak ngomong baca di situ. Nah, cara bacanya itu kan tartil. Orang yang membaca dengan cara seperti itu, di dalam hadis Nabi apa? Nanti di dalam surga, bukan lagi di padang mahsyar, di dalam surga Allah akan perintahkan orang itu iqra, baca, ujar Allah, wartaqi, naik ke atas podium, naik ke atas panggung, penghuni surga di bawah seberataan, warattil, bacalah dengan tartil, ya nah, kayak biasa dibaca sini itu tartil caranya. Bacalah dengan tartil, kama kunta turattilu fid dunya, sebagaimana waktu di dunia engkau selalu membacanya dengan tartil. Karena dia di bawah, di bawah dia sujud juga di atas panggung. Ibarat kita nak kayak bakal diling nak kayak dia penghuni surga itu di duduk hang di bawah. Nah, karena Om Maleh duduk di atas mimbar. Surah Ar-Rahman itu kan. Nah, itu kan memang ada hadisnya. Bacalah dengan tartil sebagaimana engkau waktu di dunia membacanya dengan tartil tadi. Nah, jadi jurnalnya gambaran tartil itu ya kayak bacaan sini itu tartil namanya. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha, karena kedudukanmu di dalam surga, hendak tinggi atau rendah, ujar Nabi, kedudukanmu di dalam surga itu tergantung dengan akhir ayat yang engkau baca. Semakin banyak ayat yang kita baca, disitulah kedudukan kita. Tapi kalau kadijalan yang kita baca, nah ini yang kada kau duduk sama sekali. Di dalam surga kan tidak tempat duduk menghebat. Fa inna manzilataka, karena kedudukanmu tergantung dengan akhir ayat yang kau baca. Ini bagusnya, kuatnya Al-Quran itu mengangkat derajat tidak hanya di dunia, bahkan sampai di akhirat. Di saat perang Uhud, makanya biar amunnya bisi anak cucu itulah mau mengaji, mau belajar Al-Quran, biayai. Masalah bayarnya itu berapa jam cari akan. Karena kalau ia mau, alhamdulillah itu investasi. Di situ orang benar bayarnya tengah 200.000 bayar mengajinya. Maka menyambut tengah 200 itu pakai jam terbenjawab tengah 200.000 MS Glow sebulan sekali kawan nuker. Berapa harganya tuh? Bro, MS Glow itu berapa harganya? Si skincare itu berapa harganya? Ginju bilang sehari berganti warna, besok biru, hari ini abang, esoknya hijau, hari keempat kuning, berganti warna, sebulan sekali kawan bukan. Lawan menyesuaikan lawan suhu udara. Tanggal 200 kamu larang benar, pilih hati kuiternya borokok gudang garam. Ya Allah, sehari sabungkus, sebulan kada 1 juta. Anak
Belajar mengaji tengah 200 menyambat kebajikan kebencangan ya Allah. Padahal itu kalau mau belajar itu syukur benar karena anak kita itu yang akan menjadi investasi kita kena, dan itu yang akan mengangkat derajat kedua orang tuanya. Kita berisi anak siang malam mengapung dunia. Bujur dapat, tapi ketika kita meninggal dunia apa yang kita dapat? Kita ditukarakannya mobil, tukarakannya kendaraan yang bannya 5 kan kampung. Tapi setelah kita meninggal dunia apa yang kita dapat? Nyamang ngaji kada bisa. Senonohan datang ke kubur kuitan membawa HP, dibukanya YouTube. Surah Yasin, rekaman surah Yasin. Jadi yang mengajinya HP. Anaknya apa? Pakai HP sebutingnya main game. Mobil aja main di kuburan kuitan. Jadi apa? Haji darilah. Ini sudah kuitan nggak bisa mengaji. Anak pulang bilang hidup sakit di dunia, di akhirat barang kita ini nyaman ya kalau kan. Tapi yang punya kawat dunia sampai akhirat kenyamanan terus. Apakah pian bersyukur kalau ada anak cucu pian yang mau mengaji, karena itu yang akan menjadi investasi pian setelah meninggal dunia. Kan di dalam hadis itu ada, di dalam hadis Nabi bahwa nanti akan ada kedua orang tua yang dipanggil oleh Allah langsung menghadap Allah Ta'ala, dipasangkan mahkota yang terbuat dari cahaya, jubah yang terbuat dari sutra. Yang kata Nabi, andai mahkota dan jubah itu dinilai, maka nilainya akan lebih mahal daripada dunia beserta isinya. Mahkota terbuat dari cahaya, jubah yang terbuat dari sutra, dinilai dengan dunia beserta isinya lebih mahal daripada dunia beserta isinya. Si hamba kedua orang tua tadi takjub karena kada menyangka dapat kemuliaan sebesar itu. Kalau dihitung-hitung ingat amal bahari kada cukup. Gawian bedong monjon bedatur ya, sembahyang 5 waktu ada aja 5 waktu, tapi berlebih kada ya, bayar modal tadi. Tapi kenapa ketika di akhirat Allah pasangkan mahkota yang terbuat dari cahaya tadi, jubah yang terbuat dari sutra, sampai si hamba tadi bertanya kepada Allah, min aina hada ya Rabb, ya Allah dari mana kemuliaan ini wahai Allah? Apa yang membuat ulun pantas untuk dimuliakan seperti ini? Dijawab oleh Allah, bisababi akhdhi waladika syai'an minal Qur'an. Engkau aku muliakan, kata Allah, disebabkan anakmu waktu di dunia mengambil bagian daripada Al-Quran. Nah, untung dia mau ngaji pakai hang. Mau unjun harap mah ngaji ada bisa. Apa sih bakal layanan harap unjun ada bisa. Main bola harap disekolahkan ke sana kemari, ke sana kemari. Tapi disuruh mengaji, belajar mengaji kan ya. Nah, maka kalau ada tuh yang mau, maka alhamdulillah. Dia meninggal dunia kada usah takutan lagi. Ada yang tukang kirim. Nah, itu sifat Al-Quran itu akan mengangkat derajat setiap orang yang ada hubungan dengan Al-Quran tadi. Jibril tugasnya membawa Al-Quran, Allah angkat Jibril pemimpin para malaikat.
Karena Jibril membawa Al-Quran tadi. Allah angkat jadi pemimpin malaikat. Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah, Nabi kita Rasulullah menjadi pemimpin para nabi dan rasul. Al-Quran diturunkan di satu malam, yaitu Lailatul Qadar, maka jadilah Lailatul Qadar itu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Karena Al-Qurannya itu turun di situ. Ketika Al-Quran turun di dua kota Mekah dan Madinah, maka jadilah kota Mekah dan Madinah dua kota suci sampai hari kiamat. Karena Al-Quran turun di situ. Nah, maka ketika Al-Quran itu ada di dalam hati seseorang, huruf-huruf Al-Quran itu keluar daripada lisan seseorang, maka jadilah orang itu keluarganya Allah. Nah, di dalam hadis Nabi, waktu Nabi duduk berkeliling dengan para sahabat, ujar Nabi, inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah mempunyai keluarga dari golongan manusia. Para sahabat terkejut. Selama ini kan sahabat itu tahu bahwa Allah Ta'ala itu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Jangankan mempunyai keluarga, anak pun tidak ada beranak dan tidak diberanakan. Ini kata Nabi, Allah mempunyai keluarga dari golongan manusia. Sehingga sahabat bertanya, kata Nabi, kir, waman hum ya Rasulullah, siapakah mereka itu wahai Rasulullah? Siapakah keluarga Allah dari golongan manusia? Dijawab oleh Rasulullah SAW, hum ahlul Quran. Mereka adalah ahlul Quran. Ketujuh, membaca Al-Quran, hatinya mencintai Al-Quran. Wa khasatuh, tidak hanya sebagai keluarga Allah, namun orang yang istimewa di sisi Allah. Nah, inilah di saat perang Uhud. Di saat perang Uhud itu kan banyak sahabat yang meninggal. Karena perang Uhud itu kekalahan terbesar umat Islam dalam perperangan. Di saat perang Uhud banyak sahabat yang meninggal itu. Saking banyaknya sahabat yang masih hidup, kewalahan menabuk akan lubang, dan lubang yang ditabuk ada cukup. Anda yang meninggal 300 orang, maka menabuk 300 lubang. Selubang aja berapa? Sehingga kata Nabi, masuk akan dalam satu lubang itu 5-10 orang. 2 tumpang, 2, 3, 4, 5 tumpang. Tapi ujar Nabi, sebelum dimasukkan ke dalam liang lahat, pilah dan pilih mana mereka yang menjadi ahlul Quran, yang mana yang paling banyak hafal Al-Quran, mana yang paling rancak membaca Al-Quran.